وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المسلمين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم ارزقنا من الدنيا والمشرب وصالح الهني هذا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآخرين ظاهر الآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده ويرجو يرجو عمل القلوب يا فتاح يا رسالة الكذب مبينا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. وعلى المؤلف سنن حجة الإسلام محمد بن محمد بن أحمد الغزالي في تأليف بداية الهداية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به حق علم خلال الأمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين. باب آداب الوضوء. فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك فإنه مطرد للفم ومرضاة للرب ومسقطة للشيطان. وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك في كل صلاة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. فمجلس داخل الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Walaupun selama ini saat ini akan ada telah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap kita. Mudah-mudahan berkat puji lantunan syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah semuanya saat ini melalui lisan kita mudah-mudahan sampai ke hati kita, mudah-mudahan sampai ke ucapan perbuatan kita, lahir batin kita yang menunjukkan puji syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah sehingga kita mampu menjalankan iyyaka na'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita berharap Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan dikurangkan kita sebagai hamba dan pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad secara sempurna. Allah jadikan kita menjadi cinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sudah selesai mengenai masalah yang berkaitan dengan istinja dan yang wajib harus kita lakukan dalam istinja dan sunnahnya, begitu juga adabnya. Kita lanjutkan bab adabil wudu, bab tentang adab-adab dalam berwudu. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban dalam berwudu dan sunnah dalam berwudu. Kita menjalankannya dengan penuh etika, penuh sopan santun, secara lahir, secara batin. Begitu juga adab sholat, itu adab bagaimana kita menjalankan rukun sholat, syarat sholat, sunnah sholat, menjauhi yang dilarang di dalam sholat, dan kita menjalankannya lahir batin. Bukan hanya yang sholat lisan kita, bukan hanya yang sholat tangan kita, ruku, sujud kita, tapi yang sholat juga hati kita, jiwa kita juga sholat. Yang sholat itu lahir batin. Jadi ketika kita mendengarkan imam baca, kita mendengarkan bukan hanya dengan telinga ini juga. Kalau bisa mata jadi telinga, sekujur tubuh menjadi telinga. Sehingga kita sholat itu lahir batin sholat. Begitu juga ketika kita baca. Ketika kita baca itu bukan yang hanya baca lisan, tapi mata ikut baca, telinga ikut baca, hati ikut baca. Jadi sholat kita itu sempurna lahir batin. Kalau sempurna lahir batin, insya Allah diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu sempurna baik, hati sempurna, lahir batin sempurna. Allah tidak menerima dari amal ibadat hambanya kecuali yang sempurna. Semakin sempurna semakin banyak yang didapat, semakin sempurna semakin banyak yang didapat. Semakin sempurna kita sholat semakin banyak yang kita dapat. Walaupun kita sholat sama, tapi yang kita dapat beda. Tergantung sempurna atau tidak kita dalam melaksanakannya lahir batin. Dan dalam kesempurnaan juga beda. Semakin sempurna maka semakin
besar yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasannya, walaupun salat kita sama. Walaupun salat kita sama. Nah, tapi karena begitu tinggi nilai namanya baik kita, sempurna kita dalam menjalankannya, maka seperti itulah yang akan kita dapatkan Allah, karena Allah mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita bukan hanya sekedar beramal, dan kita memang dituntut oleh Allah bukan hanya sekedar beramal, tapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, bukan hanya amal. Lakin ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian atau siapa di antara kalian yang ahsanu, yang paling baik amalan-amalnya. Nah, paling baik itu ketika kita berbuat lahir dan batin, karena kita manusia dimuliakan oleh Allah bukan karena mata kita, telinga kita, bukan karena paras kita, tapi Allah jadikan kita manusia dengan kesempurnaan karena hati kita, ruh kita yang ada di dalam kita. Karena itulah Allah jadikan kita mulia, jadikan kita istimewa, sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam kalimat lain Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan bani Adam. Maka sehingga kita perlu untuk membenahi sholat kita selalu. Istinja kenapa? Ada kaitan dengan sholat. Sekarang bab ada wudu, ada berkaitan dengan wudu. Kenapa? Karena ada kaitan dengan salat. Fa idza faragta min al-istinja, maka apabila engkau telah selesai melakukan istinja, menghilangkan kotoran najis yang ada di salah satu kedua kemaluanmu atau di kedua kemaluanmu yang keluar darinya. Namanya ketika kita membasuh, mensucikan, namanya kotoran atau najis dari salah satu kemaluan, namanya istinja. Setelah kita selesai dari istinja, fala tatrukis siwak, maka jangan tinggalkan untuk bersiwak. Dan siwak merupakan adab dan sunnah dalam berwudu. Beda orang wudu pakai siwak dengan orang wudu tanpa siwak. Sebagaimana beda orang sholat dengan siwak, orang yang sholat tanpa siwak. Walaupun sholat itu juga, tapi nilainya di sisi Allah berbeda. Termasuk adab, etika, sopan santun, akhlak yang mulia ketika kita berwudu, maka jangan tinggalkan bersiwak. Fa innahu matharatun lil fam. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya siwak itu bisa membersihkan, mensucikan mulut kita. Mulut kita bersih, menjadi suci, menjadi harum dengan bersiwak. Sehingga apa kotoran yang menempel di mulut kita, terutama di gigi kita dan sela-selanya, insya Allah bisa dibersihkan dengan bersiwak. Wa mardatun lirab, dan ia merupakan alat untuk membuat namanya ridha Tuhan kita Allah, membuat Allah ridha. Mardatun lirab, membuat ridha ar-Rabb Tuhan kita Allah. Yang kita cari dari salat apa? Yang kita cari dari puasa apa? Yang kita cari dari ketaatan, kebaikan, amal saleh, ketakwaan yang kita lakukan apa? Ridha Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itu akbar, lebih besar dari segala sesuatu, bahkan lebih besar dari surga dan nikmat yang disiapkan oleh Allah bagi setiap kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Nabi Allah Musa setelah beliau melihat Fir'aun bala tentaranya tenggelam, diminyasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau segera mencari beberapa orang di antara umatnya untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Allah Musa begitu cepat-cepat terburu-buru untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bertanya kepada Nabi Musa, "Lima ajilta ya Musa?" Wahai Musa, kenapa engkau terburu-buru, tergesa untuk menghadapku? Apa jawab Nabi Musa? "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Aku bersegera untuk menghadapmu wahai Tuhanku Allah, litarda, agar engkau ridha terhadapku dan umatku. Tarda. Itu dia, ini siwak termasuk salah satu alat yang kita gunakan untuk membuat ridha Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwudu kita bersiwak, Allah ridha. Ketika kita sholat kita bersiwak, Allah ridha. Ketika kita baca Al-Qur'an kita bersiwak, Allah ridha. Ketika kita berzikir kita bersiwak, Allah ridha kepada kita
atas perbuatan kita tuh ketika kita lakukan itu diawali dengan bersiwak. Dia termasuk alat yang membuat Allah ridha terhadap kita. Wa maskhatatun li syaitan, dan ia merupakan alat yang membuat murka, marah di syaitan, bagi syaitan. Syaitan tidak suka melihat kita bersiwak. Syaitan tidak suka kita bersiwak, tidak suka. Kita bawa siwak pun syaitan tidak suka. Biasanya siwak itu cepat hilang. Kadang-kadang lupa taruhnya di mana. Karena syaitan tidak suka. Makanya sahabat tuh kalau siwak biasanya pakainya mereka sewak sahabat tuh pakainya taruh di buku, taruh di telinganya. Biar tidak lupa, seperti tukang kayu biar tidak lupa pensilnya itu taruh di sini tukang kayu biar apa-apa langsung dia gunakan bahagi. Dan masya Allah siwak adalah alat yang steril, tapi tidak ada jangkanya waktunya. Ada jangka dan ada jangka waktunya. Kalau ini masih oke. Kalau sudah mulai berubah ininya, bawah sininya, apalagi menghitam, berarti sudah harus dipotong. Kemudian dikupas lagi kulitnya, kemudian digigit sampai dia terbelah, jadi serabut. Jadi serabut seperti sikat gigi. Nanti baru digunakan kembali ketika sudah berubah. Dan juga kalau memang kita namanya cium, baunya tidak sedap, kalau bisa dicuci. Cuci, pakailah, siram aja pakai air, pakai lagi. Dia alat yang steril. Wassalatun bisiwak, dan salat yang dilakukan oleh seseorang hamba sekali dengan bersiwak. Afdalu min sab'ina salatin bila siwak, lebih afdal dari 70 kali salat tanpa bersiwak. Salat sekali dengan bersiwak lebih baik daripada salat 70 kali tanpa bersiwak. Ada seorang salat maghrib 70 kali dia ulangi 3 rakaat salam, 3 rakaat salam, 3 rakaat salam. Ada seorang yang sekali dengan bersiwak, yang sekali dengan bersiwak itu lebih baik daripada yang 70 kali diulangi salat maghrib itu dengan tanpa siwak. Begitu juga salat yang lainnya. Tapi fadilah berjamaah lebih afdal daripada fadilah bersiwak. Artinya kalau orang bersiwak tidak bisa mengalahkan fadilah berjamaah. Walaupun yang berjamaah tidak bersih, yang berjamaah tidak bersiwak. Bagaimana kalau sudah berjamaah bersiwak lagi, Bang? Masya Allah. 25 atau 27 kali lipat orang yang sholat berjamaah tanpa sholat sendirian berjamaah. Tambah lagi dia bersiwak 27 kali 70 kali. Dan begitu seterusnya. Semakin sempurna, semakin banyak adab sunnah yang dilakukan oleh seseorang dalam sholat, maka semakin banyak juga yang diberikan oleh Allah. Dan sholat itu ada sholat sunnah sebelum sholat, adab etika sopan santun sebelum sholat, ada juga adab atau etika sopan santun di dalam sholat, dan juga ada juga etika sopan santun setelah sholat. Begitu sholat sendirian, begitu juga sholat berjamaah ada etikanya, sopan santun, ada adabnya, ada sunnah yang dianjurkan, diminta oleh Nabi besar Muhammad, diajarkan oleh beliau untuk kita lakukan sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah sholat. Semakin banyak sunnah yang kita lakukan, maka semakin banyak yang pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan Allah. Karena Allah tidak memberikan kita balasan kecuali sesuai yang kita amalkan. Ketika kita amalkan, lakukan, maka kita akan dapatkan. Dan yang tidak mengamalkan tidak mendapatkannya. Maka harus mengatakan bahwa salatun bisiwak afdal min sab'ina salatan bighairi siwak. Salat sekali dengan bersiwak lebih afdal daripada salat 70 kali tanpa bersiwak. Wa ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu diwarikan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah syurahkan itu atasnya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laula an asyqa la ummati, andaikan aku tidak memberatkan bagi umatku, la amartu bisiwaki fi kulli shalah. Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, maka pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka sholat. Artinya perintah wajib. Kalau memang aku tidak memberatkan bagi umatku,
umatku tidak merasa berat atas perintahku ini, maka pasti aku perintahkan mereka wajib untuk bersiwak setiap kali mereka melakukan sholat. Tapi Rasulullah takut, Rasulullah khawatir memberatkan kita, padahal tidak berat siwak. Berapa jam siwak? Hitungan detik siwak bang. Selesai. Kayak tidak masuk akal namanya. Tapi itulah anugerah yang disiapkan oleh Allah di dalam sesuatu sunnah, banyak rahasianya. Dan termasuk yang paling hebat rahasianya adalah siwak. Kurang lebih ada 70 lebih rahasia yang ada di dalam siwak. Kita disunnahkan di setiap kondisi keadaan, terutama ketika berubah mulut kita untuk kita siwak. Bahkan kita disunnahkan untuk bersiwak ketika kita ingin keluar rumah, masuk rumah. Bagaimana kalau itu masjid atau musala? Kalau rumah kita disunnahkan untuk bersiwak ketika keluar rumah, masuk rumah. Bagaimana kalau itu masjid, musala? Siwak. Tapi ulama kita mengatakan aghlal hadaya, hadiah yang paling mahal itu siwak. Alhamdulillah siwak dah harus kita dapatkan dari sana, tidak nunggu orang dari sana. Tidak nunggu orang dari Arab yang bawa siwak baru kita bisa bersiwak. Alhamdulillah di tempat kita ini dijual juga dari toko-toko yang jual peci, yang jual busana muslim, atau mungkin oleh-oleh namanya haji umrah. Di situ biasanya ada jual siwak, dan juga harga siwak bukan 100.000, paling 15.000. Tapi 15.000 itu bisa kita pakai membuat kita mendapatkan pahala dari Allah, kebaikan dari Allah yang tidak bisa kita beri dengan dunia isinya. Nah, yang 15.000 itu kalau kita pakai sekali itu, kebaikan yang kita dapatkan dengan pakai sekali yang hadiah yang harga 15.000 itu, kayu itu, kita dapatkan nikmat anugerah dari Allah yang tidak bisa kita beri dengan dunia isinya. Sekali pakai, bagaimana banyak kita pakai. Apalagi ia merupakan alat yang bisa membersihkan mulut kita dari bakteri dan bisa menjaga. Insya Allah ya mungkin akan terjaga dari berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan mulut, termasuk gigi dan lainnya. Apalagi membuat ridha Tuhan kita Allah dan membuat murka syaitan, yang merupakan senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siwak. Karena syaitan tidak suka orang bawa siwak. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi besar Muhammad, juga Allah limpahkan salawat salam terhadap beliau, dalam kalimatnya yang mengatakan, umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktab alayya. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersiwak sampai aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas umat. Takut Rasulullah, kenapa? Karena Rasulullah tahu kondisi keadaan kita umat. Kondisi keadaan kita umat. Karena sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Tapi Rasulullah memberikan motivasi yang amat sangat luar biasa. Maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang diarahkan oleh Rasulullah pasti dia tidak akan pernah tinggalkan. Tidak pernah ia luput, pasti ia jaga baik-baik, dan tidak pernah ia akan tinggalkan seumur hidupnya selama dia hidup. Apapun sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sunnah-sunnah yang istimewa, dan setiap sunnah itu istimewa. Tapi walaupun istimewa, ada yang jauh lebih istimewa, ada yang jauh lebih istimewa. Tapi tidak ada sunnah yang tidak istimewa. Semua istimewa. Karena istimewanya setiap sunnah yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mendidik kita umat, la tahtajiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliqin. Jangan kalian menganggap rendah, hina, remeh, kecil perbuatan baik sekecil apapun ia. Jangan dianggap rendah, remeh. Walaupun sekedar kata Rasulullah, engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis, jangan kau anggap rendah muka yang manis itu. Karena
Karena ya sunnah. Karena sunnah itu penyebab ridha Tuhan kita Allah. Kalau ketika kita senyum Allah ridha, maka senyum itu tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Bermiliar kali lipat pun tidak bisa beli dunia seisinya. Senyum yang diridhai oleh Allah tersebut. Jadi tidak bisa. Karena senyum itu akan dijaga oleh Allah, dikekalkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebaikannya akan dilihat oleh yang bersangkutan dan tidak akan habis itu kebaikannya. Ketika orang tuanya, kerabatnya, keluarganya, orang yang paling dekat handai tolan yang meninggalkan ia sendiri di alam kubur, maka senyum itu menemaninya. Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menghiburnya, yang menenangkan hatinya, jiwanya di alam kubur. Di alam kubur itu alam yang amat sangat mengerikan, pengap dan lain sebagainya. Ia yang berupaya untuk menerangi itu manusia hamba di alam kuburnya, sehingga kuburnya terang dengan senyum yang pernah ia lakukan, yang diterima oleh Tuhannya Allah Subhanahu Ta'ala. Apalagi kalau sunnah-sunnah yang besar, walaupun ya sunnah itu kecil, tapi Rasulullah SAW membesarkannya, terutama yang berkaitan dengan sholat. Ada sunnah yang berkaitan dengan sholat yang cukup besar, walaupun itu anggapan kita kecil, karena sunnah itu dilakukan hitungannya detik, bukan menit. Adalah ucapan amin ketika kita sholat berjamaah, baik bagi imam, begitu juga bagi makmum terutama. Bantu juga sunnah bagi yang sholatnya sendirian, atau juga bagi makmum ketika baca Fatihah sendiri, kalimat amin. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ini termasuk salah satu nikmat yang Allah khususkan kita umat Nabi Muhammad. Amin itu terutama di dalam sholat dan dalam sholat berjamaah yang amat sangat diiri dengkikan oleh umat Yahudi Nasrani. Kalimat amin Allah tidak berikan dalam sholat mereka amin. Umat Yahudi, umat Nasrani ketika mereka sholat dan lainnya, umat-umat sebelumnya itu tidak ada amin dalam sholat yang mereka lakukan. Hanya kita umat Nabi Muhammad dalam sholat kita ada amin. Karena kita ada surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah surat yang diistimewakan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Karena begitu besarnya amin, Rasulullah mengatakan gulu, ucapkanlah wahai umat kalian semua amin. Dalam mazhab Syafi'i sunnah amin bagi imam, sunnah amin bagi makmum. Ketika sholat jahriyah sunnah untuk dikeraskan suaranya, suaranya dengan bacaan amin. Sama dalam surat Al-Fatihah, dan diriwayatkan dalam kitab Durratul Yatimah karangan Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan bahwa dahulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Artinya Rasulullah mengeraskan suaranya dengan bacaan amin. Para sahabat pun mengeraskan bacaan dengan mereka dengan bacaan amin. Sampai Rasulullah mengatakan, ketika kita sholat berjamaah, sadar tidak sadar, tahu tidak sadar, tidak tahu ada malaikat bersama kita. Mereka ikut sholat berjamaah tadi, mereka nunggu hadir majelis ini. Kita ada lihat, dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita sampai ke langit sana. Mereka berhalaga sampai ke langit. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita yakin Rasulullah memberitahunya. Rasulullah menghabarkan itu kepada kita umat. Ketika kita sholat, mereka pun ikut sholat. Dan ketika kita baca amin, malaikat itu untuk baca amin. Keras mereka membaca amin. Hanya kita yang tidak mendengar. Bangsa jin dan manusia tidak mendengar bacaan amin. Tapi selain bangsa jin, manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah selain kita, mereka dengar bacaan aminnya malaikat. Mereka mendengarkan aminnya, bacaan aminnya para malaikat. Dan Rasulullah menegaskan ada satu keistimewaan dalam amin yang kita baca dalam sholat. Walaupun amin bukan Al-Quran, bukan bagian dari Al-Quran. Surah mengatakan, "Faman wafaq ta'minu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapapun di antara Anda yang berjamaah, kata Rasulullah,
kalau bersamaan aminnya dengan amin malaikat yang baca amin, maka Allah akan ampuni baginya dosa-dosa yang lalu yang pernah ia lakukan. Seumur hidup dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah hanya dengan amin. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah. Kita bisa baca satu karya yang luar biasa yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Abu Yamin Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki. Beliau mengarang kitab namanya Khasaisul Ummat Muhammadiyah. Kehususan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Satu bisa lumayan tebal seperti ini kitabnya, bahasa Arab. Mungkin ada terjemahannya mungkin. Bahasa Arab sini. Situ ada bab mengenai masalah amin. Dan beliau sebutkan hadisnya dengan berbagai macam kalimat riwayat yang intinya seperti itu. Dan bahkan beliau mengatakan tidak ada umat Yahudi, Nasrani merasa iri dengki terhadap nikmat yang Allah khususkan kita melebihi dengki mereka terhadap diantaranya kalimat amin. Yang kita baca di dalam salat hanya amin. Kadang-kadang kita tidak baca amin, kadang-kadang imam tidak baca amin, kadang-kadang makmum tidak baca amin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau sunnah yang ringan ini kita tinggalkan, kita abaikan, kita anggap kecil, bagaimana yang besar? Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak menganggap kecil, hina, rendah, sepele? Sunnah sekecil apapun ia. Kenapa? Agar kita tidak menyepelekan semua sunnah yang ada, agar kita menjaga semua sunnah yang ada. Kalau sunnah bisa kita jaga, apalagi yang wajib. Karena ketika sunnah kita menjaga sunnah, Allah akan hantarkan kita bisa mampu menjaga yang wajib. Begitu juga ketika kita mampu untuk menghindari, menjauhi yang makruh atau khilaful aula, begitu juga makruh, insya Allah kita akan mampu meninggalkan yang haram. Tapi kalau kita tidak mampu untuk meninggalkan yang makruh, kita tidak namanya aman untuk jatuh dalam sesuatu yang haram. Seperti itu juga kalau kita mampu menjaga yang sunnah, maka kita akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjaga yang wajib. Kalau kita mampu untuk hal yang sepele, yang ringan, kita akan mampu untuk hal yang berat. Tapi kalau kita yang ringan, sepele, yang ringan tidak mampu, apalagi yang berat. 5.000 sedekah tidak mampu, bagaimana 50.000? 50.000 tidak mampu, bagaimana 100.000? Bagaimana 100.000? 100.000 tidak mampu, bagaimana kalau mampu? Diawali dari yang sedikit dibiasakan sehingga kita terbiasa. Kalau yang sunnah kita terbiasa dan bisa, insya Allah. Yang wajib kita akan terbiasa dan bisa. Ini arahan Nabi Muhammad. So mengatakan dulu perintah dari Nabi Muhammad, walaupun bukan wajib. Karena baca amin tidak wajib, yang wajib baca Fatihahnya. Baca aminnya tidak wajib. Baca aminnya sunnah, tapi sunnah itu diarahkan kita oleh Rasulullah untuk melakukannya. Bahkan tadi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah dalam karya beliau Durratul Yatimah itu, beliau menegaskan masjid Rasulullah dahulu di masa Rasulullah dan setelahnya bergemuruh dengan bacaan amin. Waladdallin amin. Sehingga masjid itu bergemuruh dengan bacaan. Begitu juga mengenai masalah siwak. Siwak. Coba kira-kira kalau orang bersiwak satu kali sholat dengan bersiwak, lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak, seakan-akan umurnya bertambah setiap harinya 70 hari. Dan kalau kita ingin melaksanakan mengulangi maghrib 70 kali kan harus 70 hari. Karena maghrib setiap hari hanya sekali. Begitu juga sholat 5 waktu yang tapi kalau kita pakai sholat, sudah mengatakan sholatun bisiwak afdal min sab'ina sholat bighairi. Sholat sekali dengan siwak lebih afdal daripada 70 kali sholat tanpa bersih. Seakan-akan umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah menjadi 70 hari dari umur selain kita. Insya Allah hanya dengan satu sunnah yang hitungannya detik, paling 2-3 ya hitunglah 5 detik. 5 detik umur kita bertambah 70 hari. Dan kita siap untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma jlis lil wudu' mustaqbilal qiblah ala mawdi' murtafi' kay la yusibaka ar-rashash.
mengerjakan tadi sunnah ya. Dan ini juga sunnah yang perlu kita perhatikan dalam berwudu. Pertama kali disunnahkan kita untuk bersiwak. Setelah bersiwak kemudian duduk untuk berwudu. Kalau memang bisa duduk untuk berwudu. Tapi beliau mengatakan mustaqbilal kiblah, duduknya kalau bisa menghadap kiblat. Kalau memang bisa sambil menghadap kiblat. Kiblat salat. Bukan kiblat doa, maksudnya kiblat salat atau Ka'bah, menghadap Ka'bah. Ala maudhi' murtafi, kalau bisa di atas tempat yang agak tinggi. Kenapa? Kaila yusibaka ar-rasyas, agar tidak mengenai kita ar-rasyas, percikan-percikan air. Jadi kita duduk tuh jongkok di atas tempat yang agak tinggi. Bukan duduk begini terus kaki kita ke bawah. Sehingga ketika kita wudu seperti itu basah pakaian kita. Wudunya itu jongkok di atas tempat yang agak tinggi, jongkok di situ. Sehingga ketika kita wudu itu tidak membasahi pakaian kita dan tidak mengena percikan-percikan yang ada. Itu sunnahnya duduk dalam berwudu. Waqul, dan ucapkanlah sebelum berwudu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Atau bismillah rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Dan juga kalau memang bisa baca doa juga, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tuhura wal islama nura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu alat suci menyucikan dan Islam itu sebagai cahaya. Sebelum kita wudu, sebelum kita basuh tangan dan lain sebagainya, setelah kita bersiwak. Kalau dalam kitab ini ya, setelah kita siwak dulu, setelah itu kita duduk untuk berwudu menghadap kiblat. Terus kita baca ini bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, agar kita terlindung dari godaan syaitan, waswasah syaitan ketika berwudu. Ada namanya syaitan, namanya walhan, kalau tidak salah namanya walhan. Itu yang ganggu orang ketika wudu. Ada juga syaitan yang ganggu orang ketika salat, namanya khanzab. Yang ganggu ketika salat. Allahu akbar wallahu a'lam. Ini berapa rakaat ya? Allahu a'lam. Tadi sudah baca belum ya? Wallahu a'lam. Ada syaitan. Begitu juga ketika kita salat, baca la ilaha illallah rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbi ayyah durun. Doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk kita terlindung dari syaitan dan segala godaan yang dilakukan oleh syaitan tatkala kita beribadah, terutama beribadah pun kita tidak namanya merasa aman dari godaan syaitan. Karena dia selalu berupaya untuk menjauhkan kita dari khusyuk, dari sempurna dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan tidak mau salat kita, ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ansil yadaika wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Kemudian basuhlah kedua tanganmu, wallahu a'lam. Sunnah yang membasuh kedua tangan sunnah. Sekali lagi dalam wudu ada wajib, ada yang sunnah. Dan juga ada adab. Adab itu menyempurnakan yang wajib dan yang sunnah. Adab. Telah ditanyakan, fadhal. Kita kepengen Pak, ya, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadat kita apapun ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak sadar amal yang kecil yang kita lakukan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak anggap itu kadang-kadang itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi amalan pembuka untuk kita selainnya dari amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang
didapatkan oleh orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hal seperti itu. Artinya amal yang kecil yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia penyebab menjadi amal-amal selainnya yang dilakukan olehnya diterima oleh Allah. Dan wudu ini termasuk silahul mu'min, senjata bagi setiap mukmin, dan ia miftahus shalah, kunci untuk seseorang melaksanakan salat. Salat kita akan baik kalau wudunya baik. Kalau wudu kita baik, insyaallah salat kita baik. Kalau wudu kita sempurna, insyaallah kita akan mampu menyempurnakan salat. Tapi kalau sudah wudunya tidak baik, salatnya akan tidak baik. Kalau wudu sudah tidak sempurna, kita tidak akan mampu menyempurnakan salat. Karena ia miftahus shalah, kunci salat. Makanya Imam Syafi'i beliau dipuji oleh Sayyidah Nafisah, salah satu ulama perempuan ada di masanya dari keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa beliau, ketika beliau mendapatkan berita tentang wafatnya Imam Syafi'i, meninggalnya Imam Syafi'i, beliau memuji satu pujian, rahimallahu Syafi'i laqad ahsana fil wudu. Mudah Allah berikan kasih sayang rahmannya kepada Imam Syafi'i karena sungguh ia telah ahsan fil wudu. Ketika berwudu dia melakukan ahsan, paling baik, dia sempurna dalam berwudu, berarti dia sempurna dalam salat. Kalau sudah sempurna dalam salat, berarti dia sempurna dalam segala hal. Karena kuncinya salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan banyak ayat yang Allah tunjukkan kepada kita, ungkap kepada kita tentang kelebihan orang yang salat. Biasanya manusia itu makhluk yang paling cepat keluh kesah. Illal musallin, kecuali orang yang salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat itu insyaallah tidak cepat keluh kesah. Orangnya tegar, teguh, mantap. Kalau ia betul salat, dan salat itulah pembuka pintu rezeki. Alhamdulillah. Ibu-ibu boleh tanya juga, Bang. Yang jelas dalam hidup ini harus banyak sabar. Dan untuk banyak sabar, banyak syukur. Kalau kita banyak syukur, insya Allah mampu banyak sabar. Kalau kita tidak mampu banyak syukur, kita tidak akan mampu banyak sabar. Kalau orang yang syukur itu bahkan dia dalam keadaan musibah pun dia bersyukur. Karena dilakukan oleh seseorang yang mengerti, mengenal Tuhan yang Allah dan karunia-Nya. Karena kalau sabar itu biasanya terpaksa. Tapi syukur dan sabar itu separuh iman. Kalau orang selalu bisa bersyukur, bisa bersabar, berarti imannya sempurna. Karena syukur separuh, sabar separuh. Kalau orang hidup syukur sabar berarti sempurna imannya. Biasanya orang sabar itu bisa bersyukur. Biasanya orang bersyukur itu sabar. Tapi antara syukur dan sabar, tinggi syukur dari sabar. Karena sabar itu hanya di dunia. Tapi kalau syukur sampai ke akhirat, sampai ke surga. Kalau syukur. Kalau sabar sampai ke dunia. Kalau syukur sampai ke akhirat, sampai ke surga kita bersyukur. Dan kalau kita mampu bersyukur atas hal yang sedikit, kita akan mampu bersyukur atas hal yang banyak. Kalau kita mampu bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh manusia terhadap kita, kita akan mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita terhadap kita. Rasulullah mengatakan, lam yashkurillah man lam yashkurin nas.
Tidak akan mungkin seorang itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah kalau ia tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat kebaik kepadanya. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, maka dia tidak akan mampu bersyukur terhadap hal yang banyak. Dari sedikit kita harus bersyukur. Kalau tidak kita tutup. Dan kita harus tahu juga Pak, setiap nikmat yang Allah berikan perlu syukur. Dan syukur itu memerlukan sabar. Terhadap setiap ujian yang Allah berikan kepada kita perlu bersabar, dan di dalam sabar itu ada harus syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada karunia yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Sehingga sabarnya kita namanya menghadapi ujian, dan begitu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kebaikan yang perlu kita bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang disimpan oleh Allah melalui sabar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang pandai bersyukur, bersabar fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Dan setiap bulan yang agung yang istimewa ada fadilah yang agung dan istimewanya. Dan termasuk bulan agung istimewa adalah bulan Rajab, karena dia bulan haram. Bulan yang Allah nyatakan dalam firman-Nya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, karena yang langit dan bumi itu ada 4 bulan. Dan di antara 4 bulan itu adalah bulan Rajab. Dan Rajab namanya Syahrullahil Asab. Nama Rajab itu bulan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan atas hambanya, namanya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, dan dia bulan istighfar. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Di bulan Rajab kita diminta oleh para ulama untuk banyak istighfar. Maka ada istilah istighfar Rajab, istighfar di bulan Rajab. Di antaranya kita dianjurkan untuk setelah sholat isya, setelah sholat subuh beristighfar paling tidak 70 kali. Lain di waktu yang lainnya bacanya istighfarnya Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni tub alayya. Di antara istighfar yang dianjurkan dibaca istighfar itu 70 kali selama bulan Rajab, habis sholat isya dan habis sholat subuh. Dan juga sunnah untuk berpuasa. Karena dia bulan Allah Subhanahu wa taala, terutama hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau yang mampu Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada keistimewaan yang besar yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan Allah minta kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan yang ada itu kalian jangan zalimi diri kalian dengan meninggalkan perintah, melakukan larangan. Terutama di bulan haram yang 4 itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian, artinya jangan lakukan perbuatan maksiat dengan meninggalkan perintah atau menjauhilah melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan persiapan kita untuk menuju menjumpai bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah ketika masuk awal bulan Rajab, di malam harinya itu Rasulullah berdoa dengan doa yang ma'ruf, yang masyhur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Itu doa dari artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk bersiap untuk menjumpai bulan Ramadan, dimulai dari bulan Rajab. Awal masuk malam bulan pertama bulan Rajab,
kita diminta oleh Rasulullah untuk sudah mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.